Sebelum kalian nonton video sesuai judul deskripsi di YouTube ini, alangkah baiknya kamu dengerin penjelasan aku 1-2 menit ke depan. Di era PPKMB yang baru, jilid 2 ini, kita tahu semuanya mengalami kesulitan untuk mencari income tambahan di rumah kalian. Dan mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah dirumahkan atau kalian mencari cara untuk mendapatkan income tambahan. Dengerin dulu, karena ini adalah kesempatan buat kalian untuk membuka usaha sendiri di rumah dan mendapatkan passive income tambahan, yaitu dengan cara budidaya lobster air tawar. Kayak gimana dan apa aja paketnya? Ayo, kita akan ngobrol sama beberapa tim dari sales utama. Kamu bisa memanfaatkan lahan kamu yang terbatas untuk mendapatkan passive income yang cukup lumayan besar. Mulai dari budidaya lobster air tawar, kamu bisa memaksimalkan potensi lahan yang kamu miliki. Nah, modal yang dibutuhkan itu mulai dari Rp375.000 hingga Rp3.450.000. Apa itu yang paket keduanya? Kita ada paket full set kolam ini, itu 750 dapat 6 indukan, dan satu paket tanpa garansi itu kami dapat 10 indukan 370.000. Nah, untuk yang bergaransi itu ada dua macam paketan, yaitu paket set lengkap 3.450.000, dan untuk paket indukan yang bergaransi yaitu 1.750.000. Oke? Nah, buat kamu yang mau mulai budidaya lobster air tawar, kamu bisa mengunjungi website kita atau kamu bisa menghubungi admin kita dan menghubungi sales-sales kita. Nomornya ada tercantum di sini. Kita tunggu kontak kalian dan ayo mulai budidaya lobster air tawar dan kita tingkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Thank you. Halo teman-teman, kembali ke channel YouTube kita, dan di video kali ini memang khusus banget buat kalian semua yang sudah banyak banget tanya ke channel YouTube kita ini. Dan video ini adalah recap dari beberapa pertanyaan kalian, dan sudah aku pilih beberapa pertanyaan yang masuk dan kita akan bacakan satu-satu untuk kita belajar bareng. Oke. Semoga kalian nanti menyimak ya. Nanti pertanyaannya aku taruh lagi di bawah sini supaya nanti kita bisa belajar bareng. Pertanyaan pertama dari akun Faris Musi. Mas, izin bertanya Mas, bagaimana sistem pipa output dan input filtrasinya dari atau dan ke bawah dari dan atau ke wadah budidaya yang menggunakan sistem tingkat rusun atau permanen, Mas. Selain itu, untuk filternya, apakah cukup 1/4 tingkat atau setiap tingkat ada sistem filternya, Mas? Terima kasih sebelumnya. Oke, untuk teman-teman yang menggunakan sistem bertingkat, itu kalau bisa input filtrasinya dari bawah ke atas itu bagaimana? Jadi, gunakan pompa yang minimal ukuran 105 untuk menaikkan air dari bawah ke atas. Jadi, tingkat yang paling bawah bisa menaikkan air dari bawah ke atas pakai pompa celup kapasitas 104 atau 105 kode pompanya ya. Dan setiap kolam itu gunakan filter. Nah, kemudian dari setiap kolam yang lokasinya di atas, kemudian dia pindah ke bawah itu seperti apa caranya? Kamu gunakan saluran dari setiap kolam itu ada saluran dari mengikuti ketinggian air. Jadi ketika ketinggian air tertentu, itu air itu akan mengalir dari lokasi kolam atasnya ke bawahnya. Jadi seperti itu seterusnya. Nah, dari kolam yang atas ketika meningkat ke bawah, saluran air yang tadi aku bilang itu usahakan disalurkan kembali ke filtrasi yang ada. Jadi kalau misalkan ditanya setiap kolam itu harus ada filtrasinya, iya. Jadi setiap kolamnya harus ada wadah filternya. Jadi kayak gitu. Next, pertanyaan berikutnya adalah 2 kali 1 meter, kolam kira-kira buat berapa lobster? Jadi gini, tergantung dari target yang memang mau dicapai. Jadi kalau misalkan kalian masih pemula, aku saranin antara 10-20 ekor itu sudah cukup. Tapi kalau misalkan kalian sudah cukup lumayan lama budidaya lobster air tawarnya, kalian bisa pakai sekitar 30 hingga 50 ekor, itu enggak apa-apa. Nah, kalau misalkan kalian ini kolam itu digunakan untuk bibit, maka 2 kali 1 bisa masuk hingga 100 ekor. 100 ekor untuk ukuran 1 inci. 2 inci itu sekitar 50, 3 inci itu sekitar 25. Tapi kalau misalkan masih bibit, sebenarnya masih bisa menggunakan metode tebar padat. Jadi 2 kali 1 itu bisa dimasukkan hingga 300, 2 inci itu bisa dimasukkan hingga 150,
3 inci itu bisa dimasukkan hingga 100 ekor untuk ukuran 2 kali 1 meter. Jadi kayak gitu ya. Next, dari Khairul Waji. Cara Mas setting air gimana? Garam ikan ada Mas. Berapa banyak pakai? Oke, jadi gini, cara kita setting air itu adalah kita men-setting dari pH, TDS, dan amonia. Pertama-tama pasti amonianya dulu. Kalau amonianya jauh di atas rata-rata, maka filtrasi airnya ini yang harus agak ribet ya. Jadi kayak kita pakai karbon aktif dan lain-lain. Tapi kalau misalkan amonianya aman, maka kemudian yang kedua itu baru kita cek TDS-nya, bukan pH-nya, pH terakhir. Jadi TDS itu kalau misalkan terlalu rendah, baru kita pakai garam ikan. Tapi kalau misalkan TDS-nya sudah cukup, maka aku nggak pakai garam ikan, baru nanti terakhir kita pakai pH. Kalau pemakaian rutin garam ikan dipakai nggak? Iya, jadi 1 bulan itu kita pemakaiannya itu sekitar 1 genggaman untuk ukuran 2 kali 1. Berarti itu sekitar 75 graman dari 1 pack garam ikan yang kemasan 500 gram. Jadi kayak gitu. Kamu bisa hitung-hitung sendiri lah nanti. Next, dari Siswanto Budiman. Om nanya, kalau dingin bagus gak ya untuk budidaya? Om jare, aku masih muda om. Jadi gini, kalau misalkan ngobrolin soal suhu, jadi lobster itu bisa tahan dari suhu sekitar 27 sampai 29 derajat Celcius. Tapi sebenarnya permainan suhu itu adalah gimana caranya suhu itu bisa konstan selama periode budidaya. Jadi gini, ketika suhu per hari antara perbedaan 24 jam itu lebih dari 5 derajat Celcius, yang kita alami adalah suhunya ini sangat-sangat rentan untuk budidaya lobster. Jadi kematiannya itu biasanya gagal adaptasi. Gagal adaptasi fase molting. Dari buntutnya itu kayak berusaha untuk molting tapi dia nggak bisa molting. Jadi kayak gitu. Next, bentar aku sambil rokokan dulu cuy. Dari Kang Mus Channel. Mas, tanya Mas, kalau jual lobster secara online, cara packingnya seperti apa bagusnya agar lobsternya bisa hidup sampai tujuan? Kalau pakai oksigen dan air bisa kuatan berapa lama? Mohon dijawab, terima kasih. Oke, jadi gini, kita meskipun ada Tokopedia ya, kita punya Tokopedia, tapi Tokopedia kita itu rata-rata adalah produk pendukung budidaya lobster air tawar. Jadi mulai dari pompa, aerator, dan lain-lain. Kalau ada yang transaksi lobster air tawar lewat Tokopedia, biasanya yang kita kirim itu adalah MOU atau surat saja. Tapi lobsternya itu kita kirim secara travel atau kita kirim pakai kalok karena lebih aman. Karena sampai di lokasi tujuan itu adalah 1 kali 24 jam. Itu adalah target minimumnya. Nah, sementara untuk packingnya itu kita tidak menggunakan air dan tidak menggunakan oksigen karena si lobster ini masih bisa bertahan hingga 20 jam tanpa masuk ke dalam air. Jadi packingnya kering, hanya saja di dalam boxnya itu kita kasih es batu sama kita kasih daun pisang. Batas setiap box packing itu ada batas ketentuannya masing-masing. Jadi misalkan box yang kecil yang kita pakai itu biasanya kita batasi sekitar 20 ekor itu udah paling maksimal. Tapi kalau boxnya besar itu bisa sampai 50 ekor. Jadi kayak gitu. Next. Dari Imam Syafi'i, Kang, ciri-ciri telur berjamur gimana Kang? Mohon penjelasannya pas indukan bertelur. Jadi gini, ciri-ciri telur yang berjamur itu biasanya dimulai dari indukannya dulu. Indukannya dia bakalan sakit, jadi dia ketika bertelur terus kemudian dia agak ngelempang gitu. Nah, itu harus dicek telurnya. Kalau telurnya berjamur, itu kemungkinan besar itu si indukannya akan mati. Jadi kalau bisa telurnya dirontokkan aja, dipaksain dirontokkan, kemudian dia si betinanya ini teman-teman isolasi. Bukan diisolasi pakai pakai selotip ya, tapi di karantina istilahnya. Di karantina kemudian teman-teman kasih seperti methylene blue atau vitamin ikan, probiotik untuk meningkatkan metabolisme tubuhnya. Nah, ciri berjamurnya itu adalah di telurnya itu kayak semacam ada kapas, di selaput kapas di dalam telurnya. Jadi seperti itu berbahaya dan bisa jadi racun untuk si lobsternya tadi. Next, dari Afif Mustafa, untuk mencapai ukuran 3 inci itu butuh waktu berapa lama dari turun gendong? Dari turun gendong untuk menjadi ukuran 3 inci kurang lebih 2-3 bulanan. Next, Aziz Solahuddin. Kalau misal kolam karantina sama kolam pembesaran bibitnya digabung, apakah bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa aja sih, tapi biasanya kalau karantina sama pembesaran bibit digabung, bibitnya itu sering berkurang karena si bibitnya itu kena kanibal dari betinanya itu tadi. Apalagi dia akan berusaha untuk teritori ketika karantina itu tadi, dia akan teritori di satu lubang aja.
Jadi kalau bisa karantina sama pembesaran bibit dipisah, tapi ketika di kolam karantina itu kamu terapin waktu setiap berapa minggu sekali untuk proses sortir. Jadi kamu sortir juga tuh di situ. Kalau kita biasanya 2 minggu sekali sih. Next, dari Anang Siswoyo. Mas, tolong jelasin buraya ukuran berapa inci, berapa bulan umurnya, terus kenapa kok besarnya mesti nggak sama, matur nuwun. Nah, jadi gini, proses bertelur ketika lobster itu bertelur dan kemudian menetas, itu ada prosentase di mana si lobsternya ini ada yang memang bagus, dan ada yang memang yang standar biasa, terus ada juga yang kuntet. Jadi sekitar 10-15% itu adalah bisa menjadi indukan yang baru. Jadi anakan yang barusan menetas itu bisa menjadi indukan yang baru itu sekitar 10-15%. Nah, kemudian sisanya sekitar 70% itu menjadi bibit yang standar. Jadi kalau mau jadi indukan ya dia akan tumbuh kembangnya biasa. Kemudian ada lagi 15% sisanya itu akan menjadi kuntet. Jadi pertumbuhannya sangat lama. Nah, ketika di usia tertentu, misalkan 1 inci untuk menuju 1 inci itu butuh sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Kemudian di ukuran 2 inci itu butuh sekitar 4 minggu sampai 1 bulan setengah. Kemudian di 3 inci itu biasanya 1 bulan setengah sampai menuju 2 bulan. Nah, di usia-usia itu biasanya pertumbuhannya akan berbeda-beda tergantung faktor genetik yang ada di dalam tubuhnya. Termasuk juga soal welkamin itu tadi. Soal welkamin lobsternya menjadi biru dari indukannya itu termasuk dari genetik yang ada di dalam si lobsternya. Dan itu memang jadi faktor alam yang kita nggak bisa tentuin sendiri sih. Jadi kayak gitu. Cuman biasanya anakan itu adalah menjadi generasi pertama yang lebih kuat dari indukannya. Kamu beli dimanapun itu pasti biasanya akan mati. Makanya tergantung dari tempat budidayanya berani menggaransi atau enggak. Nah, ketika bisa menghasilkan bibit, bibit itu yang kalian pertahankan untuk menjadi indukan baru supaya nanti dia bisa konsisten di kolamnya itu tadi. Karena dia sudah merasa aman dan sesuai dengan ekosistem yang ada. Jadi kayak gitu. Next, pertanyaan dari Roni Prasetyo. Per paket terdiri berapa ekor, jenis, dan ukuran? Oke, jadi gini, per bulan Agustus kita ada beberapa paket, itu mulai dari silver, gold, dan platinum. Gold itu ada gold series 1 dan gold series 2. Untuk paket silver itu teman-teman sistemnya beli putus. Tetap sebagai mitra, kalian kalau misalkan panen bisa kirim lagi ke kita, tapi tidak ada garansi. Itu untuk paket silver itu harganya di Rp250.000 untuk 10 ekor. Kemudian paket Gold Series 1 itu adalah untuk indukan dengan sistem garansi. Garansinya itu adalah 2 bulan. Garansinya itu adalah 1 bulan, 2 kali pengiriman. Jadi itu juga sama totalnya, itu adalah 5 jantan, 5 betina, tapi Gold Series 1 hanya khusus untuk indukan aja. Gold Series 2 itu adalah untuk teman-teman yang mau belajar budidaya tapi tidak punya peralatan sama sekali. Jadi sudah include termasuk terpal dan lain-lain semuanya. Tapi sudah lengkap sama peralatan semuanya untuk per 1 kolam. Kemudian paket yang platinum itu adalah untuk teman-teman yang ingin kolamnya bertingkat. Jadi kolamnya bertingkat, garansinya 2 bulan. Kalau ada kematian kita garansi 2 bulan. Jadi kayak gitu. Oke, next. Kalau di luar Jawa atau Kalimantan bisa bermitra, Kak, Pak. Nah, untuk saat ini kita tidak bisa membantu teman-teman yang lokasinya di luar Jawa ya. Jadi, sorry banget karena meskipun kita punya banyak permintaan dari teman-teman dari Kalimantan dan Sumatera, kita tidak bisa mengakomodir itu karena jangka waktu pengiriman yang terlalu lama. Jadi kita takut nih kalau misalkan itu dilakukan, kita kirim, kita takut kalau misalkan pengirimannya itu nanti bakal gagal. Jadi kita tidak berani. Next, dari Rasno Hadi. Mas, idealnya dalam 1 meter diisi berapa ekor? Terus berapa lama untuk pembesaran? Dari larva sampai konsumsi mohon pencerahannya. Dari larva ya. Ini istilahnya bukan larva sih. Jadi dari bibit sampai ke ukuran konsumsi. Gini, idealnya per 1 meter persegi itu adalah 10 ekor. 1 meter persegi ya. Jadi bisa berarti kalian punya ukuran kolam 2 kali 0,5 atau 1 kali 0,5. Atau ukuran 1 kali 1, itu kan per 1 meter persegi. Tapi untuk teman-teman yang sudah bisa, itu bisa mengisi hingga 30 ekor. Nah, cuman untuk jangka waktu lamanya dari mulai dari pembibitan hingga konsumsi itu sebenarnya butuh waktu sekitar 5-6 bulan. Tergantung dari ukuran konsumsi yang mau kalian capai itu seperti apa, berapa kilo, dan 1 kilo isi berapa yang mau kalian targetkan. Saranku untuk kalian yang baru mau belajar, jangan fokus untuk menghasilkan indukan yang ke arah konsumsi. Fokus aja untuk mencetak bibit. Karena dari manapun kalian ambil indukannya, itu akan selalu
resiko kematiannya cukup tinggi kecuali dari bibit yang kalian hasilkan dari kolam sendiri. Itu sangat kuat dibandingkan dengan teman-teman pakai indukan. Jadi aku caranin untuk teman-teman beli paket indukan adalah fokusnya untuk cetak bibit sendiri. Dari situ kalian punya banyak banget kolam yang bisa kalian kembangin lagi. Oke, berikutnya dari RD Free. Kalau umur 2-3 bulan, gimana caranya Bang? Soalnya belum kelihatan dari capit atau kelaminnya. Oh, ini pertanyaan soal membedakan jantan dan betina ya. Jadi gini, umur 2-3 bulan itu biasanya kita biarkan aja untuk dia besar sampai minimal ukuran 3 inci. Ketika 3 inci itu baru kita bisa melihat si lobster ini jantan atau betina. Dan dia di pose itu dia tidak akan terjadi kawin. Kecuali adalah lobster-lobster yang istilahnya kuntet tadi. Karena lobsternya itu kuntet, sebenarnya dia dalam usia dia sudah waktunya untuk kawin. Tapi belum karena badannya ini tidak bisa untuk melakukan reproduksi, jatuhnya dia ketika kawin itu terjadi, kadang ada ukuran 3 inci tapi sangat full telur, bahkan buntutnya itu sampai benggar kayak gini. Itu sempat ada juga. Itu karena sebenarnya indukannya kuntet. Jadi kalau bisa dibilang indukan kuntet itu apakah bermasalah? Sebenarnya enggak. Mereka tetap bisa untuk bertelur. Akan tetapi ukuran tubuhnya itu relatif kuntet. Kalau genetik yang dihasilkan itu biasanya tetap standar. Perbandingannya adalah sekitar 15, 70, 15. 15% indukan yang akan dihasilkan jadi bagus, 70% itu standar, 15% itu jelek. Jadi biasanya seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari Alfil Mustafa. Taman Lobster ini lokasinya di Sidoarjo mana? Kita lokasi di Sidoarjo di Delta Sari Indah, Blok V9, Waru Sidoarjo ya. Dari Lika Sukorejo, Mas, lobster saya dalam minggu ini mati karena kanibal. Padahal lobsternya cuma sekitar 15 ekor dalam satu kolam, sedangkan shelter dan pakan sudah saya lebihi. Gimana itu, Mas? Jadi gini, coba cek di pH sama TDS. Biasanya pH sama TDS-nya nggak seimbang tuh. Coba dicek pH sama TDS-nya dulu. Kalau ternyata pH sama TDS-nya sudah seimbang, berarti kamu harus cek di kolam amoniaknya. Kalau amoniaknya juga sudah tetap sama, berarti langkah berikutnya cek di filtrasinya. Filternya ini seperti apa? Apakah sudah dibersihkan secara rutin atau enggak? Biasanya permasalahannya adalah di air. Jadi kayak gitu. Next, dari Beladova. Kolamnya banyak atau satu tapi gede, Mas. Kolam 2x2 tebar padat untuk ukuran konsumsi maksimal berapa, Mas? Jadi gini, kalau kamu punya lahan dan kamu punya pilihan untuk mending punya kolam yang banyak atau punya kolam satu aja tapi gede. Kalau aku saranin mending kolam banyak. Jadi ketika kamu punya kolam banyak, kamu bisa membedakan setiap fase sesuai kolam yang kamu tentukan. Jadi itu pun lebih enak. Kalau misalkan kolam 2x2 lebarnya, tebar padatnya ukuran konsumsi maksimal berapa? Nah, kalau ukuran konsumsi yang berarti kamu ambil dari tangkapan alam ya. Kalau ukuran kolammu 2x2, maka maksimal kamu bisa masukkan hingga 400 ekor. Kita ngobrol soal ukuran konsumsi loh ya. Berarti jatuhnya kolam itu hanya untuk display ke resto. Jadi aku saranin seperti itu. Ketika ada setiap di sirkulasi setiap 6 jam, ketika ada lobster yang mau mati, jadi dia sudah ngelempar gitu, kamu ambil lobsternya kemudian kamu bekukan. Oke teman-teman, jadi seperti itu video kali ini. Sebelumnya aku juga thank you banget untuk teman-teman yang sudah join ke YouTube membership community kita. Aku terima kasih banget, thank you banget. Nama-namanya ada di sini. Thank you banget tanpa ada subscriber dari kalian untuk join di YouTube membership community, aku tidak akan bersemangat seperti ini untuk bikin kontennya. Untuk kalian yang mau gabung juga di join membership YouTube community, kalian bisa klik di sebelahnya tampilan tombol subscribe itu untuk join. Karena itu adalah salah satu langkah untuk mengapresiasi aku sebagai konten kreator di bidang budidaya lobster air tawar. Seenggaknya dengan begitu ada feedback positif yang bisa aku terima dari kalian semua. Kalau kalian suka soal konten ini, bisa ketik like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Kamu bisa share video ini ke semua teman-temanmu yang juga sama-sama budidaya lobster air tawar, supaya mereka juga ikut bersemangat untuk memulai budidaya lobster air tawar. Jadi gitu dulu, thank you semua, and see you next time. Bye.